Ya kalau saya intinya punya prinsip kalau udah terlanjur masuk harus tak selesaikan. Oh, bagus banget. Oke, prinsipnya terlanjur sudah masuk harus diselesaikan. Iya. Purworejo, Saudara Aryo. Ya. Nama lengkapnya siapa, Mas? Namanya Aryo Bimantara Putra. Aryo Bimantara Putra. Iya. Oke, sahabat-sahabat milenial kita, semoga sahabat-sahabat milenial kita selalu sehat dimanapun Anda berada dan tetap optimis untuk menuju kesuksesan. Oke, kali ini saya ingin ngobrol dengan Saudara Aryo. Iya, Mas aja. Oh, Mas. Oh, ya, oke. Mas Aryo ya. Sebelum kita lanjut, ada beberapa pretest dulu. Mungkin pretest dulu ya. Oke. Nanti bisa jawab dengan cepat. Oke, Aryo. Simpel aja. Pilih rugi waktu atau rugi uang? Rugi uang. Rugi uang, oke. Pilih 0 atau 1? 0. Pilih sukses keluarga atau sukses pekerjaan? Sukses keluarga. Pilih tua atau menua? Pilih menua. Oke. Yang terakhir, pilih mereka atau kita? Pilih mereka. Mereka. Oke. Oke, sahabat-sahabat seputar Purworejo, ini ada pretest. Nanti kita akan mengalir saja. Kesibukannya apa sekarang, Mas? Kesibukannya masih kuliah. Kuliah. Iya. Ya, kuliahnya Di Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Oh, di UMP. Iya, Ambil UMP. jurusan apa, Mas? Saya ambil jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Selain kuliah, ada yang lain kesibukannya? Ya, kesibukannya kuliah terus kerja. Kerja di Ya, mana? saya kerja di dunia konstruksi sebenarnya. Kerja di Ya, sesuai dengan jurusan teknik sipil. Oke, pertanyaannya adalah kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah? Kerja sambil kuliah sebenarnya. Maksudnya seperti apa ini kerja sambil Maksudnya kuliah? sebelum saya kuliah di UMP saya udah kerja dulu. Berarti setelah kerja terus kuliah di UMP ambilnya sipil. Iya betul. Ya enggak, sebenarnya saya kerja itu masuk di 2017, terus di 2018 saya kuliah Iya. gitu. Jadi saya kerja sambil kuliah, Kerja sambil kuliah. Iya. Kerjanya di konstruksi. konstruksi. Kalau boleh tahu, sekarang sedang mengerjakan proyek apa? Saya ngerjain proyek jalur ganda kereta api area Kroya Kutarjo. Kereta api jalur ganda Kroya Kutarjo. Di bagian apa? Sipilnya? Ya di bagian sipilnya. Oke. Bisa ceritakan dulu sebelum masuk ke situ ya, kerjanya seperti apa? Kesibukannya itu kerja sambil kuliah. Nah, Kerja sambil kerjanya kuliah, oke. tadi saya di bidang konstruksi proyek jalur ganda area Kroya Kutarjo. Kroya Kutarjo. Iya. Terus di sipilnya ya? Di sipilnya. Karena ambil kuliah di sipil, Iya. di sipil. Pekerjaannya itu apa saja di sipilnya itu? Kerjaannya saya gitu survei lokasi dulu, survei lokasi yang akan dibangun. Oke. Jadi nanti kita lakukan ambil data ukur. Ambil data ukur. Iya, data ukur. Posisinya apa sih sebenarnya? Saya posisinya QS, quantity surveyor. Quantity surveyor. Itu tugasnya hanya survei. Enggak, dia survei masalah pembuatan rencana anggaran biaya. Pembuatan RAP. Iya, RAP-nya seperti itu. Selain itu, Selain itu di administrasi tekniknya juga. administrasi tadi. Berarti ngitung-ngitung anggaran Hitung, biaya, ya. administrasi. Ada lagi selain dari, bisa jelaskan nggak tugas pokok dari yang tadi jenengan sampaikan posisi? Selain itu, aku sebagai QS juga sebagai administrasi teknik juga saya harus ke lapangan juga. Ke lapangan. Melihat kondisi lapangannya gimana, terus apa-apa saja yang harus dikerjakan, Oke. langkah-langkahnya, Iya. terus metode-metode pekerjaan apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Metode. Misalnya ada kendala, ada ini, ada itu, Ya, harus misalnya, dipecahkan. betul. Jadinya kalau kita bekerja di perusahaan sipil kereta api, yang susah itu adalah akses Akses. jalannya, alat beratnya harus masuk ke lokasi itu harus seperti apa. Pemecahan masalah tentunya banyak di saat Ya. masuk ke sebuah wilayah, tidak boleh masuk. Ada enggak sih? Ah. Boleh tahu itu ada enggak? Salam tempelnya itu ada enggak? Kalau itu saya tidak ke ranah itu ya urusannya. Iya. Saya cuma di tekniknya aja, gimana saya menggambarkan kondisi lapangannya kayak gini Mm-mm. dan kendalanya seperti ini. Sudah ketemu kendalanya, kita rapatkan bagaimana penyelesaian masalahnya kayak gitu. Oh, gitu. Masuknya, terus kalau masalah non teknisnya biasanya warga sih, warga yang kurang setuju karena jalannya dipakai untuk alat berat, otomatis kan rusak. Oh, iya. Nah. Padahal itu pastinya setelah rusak nanti akan dibangun lagi atau Ya dibangun lagi. pasti ada kan? Iya. Harusnya kan sudah diberikan informasi seperti itu, tapi kadang warga tidak mau tuh seperti apa? Ya itu misalnya ada perjanjian dengan warganya. Sudah ada perjanjian, harus nanti setelah dikerjakan, dilewati, terus rusak, baru nanti diperbagi pasti ada ya. Iya betul. Berarti banyak sekali kendala dalam kendala dalam pengerjaannya. Pengerjaan. Otomatis banyak. Iya. Selain tadi untuk bagaimana itu di jalan yang dilewati terus rusak diperbaiki, ada enggak kendala-kendala yang lain yang teknis dan non teknis? Biasanya itu sih lahan. Oh, lahan, Lahan. pembebasan lahan. Kadang Atau- ada lahan yang milik owner dan Iya. itu dipakai oleh warga jadi rumah atau jadi warung. Oke. Gitu kan kadang yang kita punya data ukur tanahnya, Kata kurang. data dari ownernya juga. Oke. Langsung kita maju ke warga, ini wilayahnya masih punya Berarti sengketa lahan berarti ya intinya sengketa ya? lahan seperti itu. Ya itu sering terjadi sih biasanya. Mungkin di setiap proyek Ya, nasional banyak seperti kayak itu. gitu. Oke. Pengalaman yang menggelikan atau pengalaman yang cukup unik di saat bekerja di sini? Bekerja di sini pengalamannya banyak sih, dari non tekniknya itu seperti yang saya jelaskan tadi, masalah warga, terus Oke. gambarnya dengan realisasinya berbeda jauh. Maksudnya apa ini?
gambar rencananya, sudah ada gambar rencananya. Oh, master plan-nya sudah Master plan-nya ada. sudah ada, Di dan saat- kita mau aplikasikan ke lokasi, kadang harus diubah banyak, diubah posisinya, Oke. diubah rencananya lagi. Itu kesalahannya di mana? Kan tentunya sebelum proyek itu berjalan kan sudah disiapkan tim survei untuk menggambar, untuk membuat master plan-nya seperti apa. Ternyata di realisasinya itu kadang-kadang berbeda. Sebenarnya itu permasalahannya di apa sih? Permasalahannya kadang data survei yang kita dapat itu data survei lama. Misalnya data survei 2014 mau dikerjakan lihat kan 2019. Iya, kan jauh banget kan. Oh, ya, Jadi kan mungkin udah kontur atau ada apa. kontur-kontur tanah yang berubah. Iya. Nah, kadang harus kita perbarui lagi. Berarti data lama yang dipakai. Akhirnya pertanyaan tuh gini, di saat kita menemukan, bagi saya itu kan sebuah data siluman ya. Di saat ada nggak di saat kita mengerjakan di situ ternyata kita udah tekan kontrak terus ownernya tuh rugi, itu kira-kira ada nggak? Kalau owner katakan rugi nggak ada sih, itu anggaran negara. Yang mungkin kalau potensi rugi di kontraktornya. Oh ya, oke, kontraktornya yang rugi atau tidak? Ya itu mungkin ada potensi-potensi seperti itu. Rugi pasti potensi ada. Iya. Tapi gimana kita sebagai pekerja konstruksi mengontrol itu supaya tidak terjadi kerugian. Kayak gitu. Jadi sudah ada pandangan, oh ini ada potensi-potensi pekerjaan ini bakal sulit dikerjakan. Nah itu potensi kerugian. Nah itu harus dievaluasi lagi. Berarti setiap pengerjaan misalnya 1 minggu ada menemukan yang tidak sesuai dengan master plan, tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, langsung rapat seperti itu. Iya, langsung rapat. Misalnya kita kerjanya surveinya di pagi hari sampai siang hari atau sore hari, malamnya kita rapat kan. Sampai jam berapa kata malam? Kalau malam tuh sampai jam 10. Iya, 10 malam. Jadi kita kerja pagi sampai sore, nanti setelah istirahat isya kita rapat biasanya. Berarti pekerjaannya tidak dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore itu enggak ya? Enggak. Kesan lebih Enggak tidak formal yang dibayangkan. Berarti lebih fleksibel, kadang lebih keluar dari jam kerja. Iya, masih itu sering tetap pasti. Sering pasti. Tentunya dalam membuat itu ada target-target progres proyek yang harus dikerjakan, harus terpenuhi. Semuanya dipikirkan oleh subkontraktornya atau kontraktornya, atau mungkin Anda sendiri, Mas Bro sendiri. Ya, sebagai kontraktor yang berpikir seperti itu, karena pasti kalau kita kerja di suatu bidang konstruksi ada bikin master schedule. Oh, namanya master schedule-nya. Nanti per minggu kita dapat berapa persen sih progres pekerjaannya, targetnya, potensi apa yang membuat ini keterlambatan. Nah itu kan berarti harus dipilah-pilah satu-satu. Yang kira-kira bikin melambat harus kita kerjakan dulu, harus kita selesaikan dulu. Jadi ada problem solving gitu, penyelesaian masalahnya. Dari problem solving ini ada enggak yang perlu yang bisa dibagi ke teman-teman di milenial kita? Apa sih yang harus dimiliki? Mungkin kan posisinya tadi di di QC di QS quantity surveyor. Di quantity surveyor itu ada enggak yang pengalaman pribadi atau dapat masukan dari pimpinan bagaimana mengolah pekerjaan, bagaimana kita tidak terpressure dengan apa yang kita kerjakan, dengan target-target yang mungkin tidak tercapai? Ada enggak pengalaman seperti itu? Kalau terpressure itu pasti terpressure. Yeah. Kalau dikatakan tidak terpressure nggak mungkin kayaknya. Ya, pastilah. Pasti terpressure kan. Kita juga bekerja di perusahaan, banyak tuntutan, tekanan, pasti. Nah, itu. Tapi gimana kita manage kondisi itu supaya jadi terminimalisir. Jadi gitu. Misalnya ada gambaran kita mau kerja pekerjaan B di minggu ketiga. Jadi di minggu pertama kedua itu sudah kita persiapkan. Apa-apa aja yang harus kita siapkan. Jadi jangan sampai kita mau mengerjain seperti ini tapi mendadak. Nah, gitu. Kita mau nyari misalnya mau mengerjakan katakanlah pekerjaan rumah tinggal. Kita mau mengerjakan kerjaan dinding batanya di minggu ketiga. Otomatis kita nyari materialnya di minggu pertama dan minggu kedua kan. Kita mencari material yang semurah-murah mungkin dan tidak mengabaikan spesifikasi teknisnya. Ada enggak kadang-kadang miss dari yang kita rencanakan, terus di pengerjaannya terjadi ibaratnya tidak punya surat jalan, teleknya tidak keluar atau seperti apa kan? Ya ada sih, biasanya terhambat
material itu material banyak yang terhambat. Jadi kontraktornya nggak cuma satu, dan kontraktor berbanyak kontraktor, suppliernya cuma satu misalnya. Gitu. Jadi supplier ini terbatas ngirimnya. Nah ini terhambat, itu menghambat banget pekerjaan. Sebenarnya seperti itu sih. Tapi lebih karena apa namanya yang supply hanya satu orang, padahal kontraktor itu banyak setiap satu pengerjaan misalnya tadi dari segmen satu kontraktor ini, segmen 2 kontraktor B, segmen 3 kontraktor C misalnya. Tentunya setiap kontraktor itu saling komunikasi untuk apa namanya keberhasilan sebuah proyek. Oh ya pasti. Karena pasti dia satu owner dan kontraktornya berbanyak dan rapat biasanya bareng. Oh rapat bareng. Dan itu saling membantu sih biasanya. Tidak saling ini biar saya dulu ini dia enggak ya. Tapi ada apa namanya koordinasi yang cukup bagus dan itu dimoderatori oleh owner langsung. Ownernya langsung memanage semua itu loh. Oh yang kerja ini dulu aja kontraktor ini karena ini yang lebih riskan misalnya. Yang kontraktor ini tidak begitu riskan terhadap pekerjaannya. Ada enggak Mas Aryo ini ikut dalam sebuah rapat atau ada nggak pengalaman rapat yang cukup menarik, mungkin ada perdebatan atau ada komunikasi yang bisa diselesaikan? Biasanya masalah mungkin negosiasi harga. Negosiasi harga. Iya. Yang tentunya tidak bisa dibuka di sini ya? Iya. Itu hanya yang dimiliki yang diketahui oleh teman-teman di kontraktor dan di anu ya. Oke Mas Aryo. Sebenarnya Mas Aryo itu tinggalnya di mana sih? Tinggalnya di Kota Harjo. Tepatnya di dekat area SMA 2 Purworejo itu. Lulusan SMA 2 berarti atau SMA Pancasila? Oh SMK. Oke SMK mana? SMK PN. SMK PN. Purworejo. Habis itu kuliahnya di mana sebelum bekerja atau sebelum kuliah di UMP? Saya kuliahnya ambil D3 Teknik Sipil di UNY Jogja. D3 Teknik Sipil kan. Iya. Terus bisa masuk ke sebuah perusahaan itu ada yang bisa diceritakan di sini? Ya dulu tuh saya dulu saya ujian akhir di Januari tahun ini nggak saya sebutkan di Januari, terus saya kemungkinan wisuda itu di bulan Juni kan lama banget ya. Bulan. Nah itu ada tawaran kerja di kontraktornya BUMN pokoknya. BUMN dan nggak perlu saya sebutkan mereknya ya. Nggak perlu juga. Takutnya ini. Ya. Jadi saya masuk di situ, saya proyeknya pertama kali itu di Gresik. Di Gresik ya. Proyeknya apa? Proyeknya itu membangun kantor pemasaran. Ya. Kayak gitu. Jadi awalnya saya di gedung. Di konstruksinya? Konstruksi Gedung, bukan seperti kereta api dan sebagainya tadi. Terus habis itu pindah ke Sidoarjo, pembangunan rumah sakit. Terus pindah lagi ke pembangunan di kampus Universitas Brawijaya. Oh, pernah di Malang juga. Malang. Bangun apa di sana? Fakultas Kedokteran. Oke, teman-teman milenial kita, ternyata yang bangun Fakultas Kedokteran salah satunya itu ada Putra Purworejo. Bener ya? Iya. Jadi di saat pengerjaan di Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya, ternyata Mas Aryo salah satunya. Posisinya pertanyaan di situ sebagai pemandor atau sebagai uli atau sebagai apa? QS. Tetap sama? Iya. Quality surveyor itu ya? Oke, pengalaman di saat kuliah di UMP itu apa yang menarik? Yang menarik ya, saya teman-temannya masih muda. Sebenarnya umur berapa sih Mas Aryo? Saya umurnya 27. Iya, 27. Teman-temannya masih umur ya 23, 24 gitu kan. Selisih. Jadi kuliah di D3 UNY sambil kerja terus masuk di UMP. Ya mata kuliahnya otomatis kan harus banyak yang saya ambil. Jadi banyak mata kuliah yang saya ambil, terlebih lagi kendalanya saya ambil kerja. Jadi banyak kondisinya kuliahnya keteteran kalau saya juga. Cara kerja dengan kuliah. Betul. Kalau di jam kerja saya kan sampai malam kan. Nah, jadi kan mau kuliah juga sebenarnya berat kondisinya. Tapi tetap ngambil kuliah.
kok saya tetap lanjutkan. Alasannya seperti apa? Ya kalau saya intinya punya prinsip kalau udah terlanjur masuk harus tak selesaikan. Oh, bagus banget. Oke, prinsipnya terlanjur sudah masuk harus diselesaikan. Iya. Pengalaman di saat di UMP yang lain ada nggak di saat di ruangan atau di mana? Kalau di UMP biasanya kalau di perkuliahan ya, kadang kalau dosen itu menjelaskan masalah teori yang ada di buku seperti ini, terus kadang prakteknya saya beda dengan secara praktisi ya, karena kadang yang dijelaskan di dosen di secara teori itu dia tidak muncul kendala-kendala teknisnya secara spesifik gitu. Oke. Dan apa ya, kebanyakan mahasiswa bisa mengerjakan soal tapi tidak bisa membayangkan apa soalnya gimana sih bayanginnya gitu. Kalau saya kan kerja udah punya gambaran kan, kalau aku udah pernah ngerjain ini dan itu muncul di soal. Nah, gitu. Paling tidak nilainya A ya di saat mata kuliah hal seperti itu? Enggak sih. Sama saja? Sama aja. Nilai B atau B+? Ya B, karena kehadirannya juga susah. Oh, mempengaruhi nilai juga sih kehadiran, jadi nilainya ya standar aja sih. Standar. Ada nggak pengalaman di kampus UMP tentang teman-teman yang masih muda, terus itu apa namanya, Mas Aryo ini sudah pernah bekerja, mereka itu minta tolong untuk apa namanya, ya semacam tanya soal, membantu mengerjakan. Tanya soal sih pasti ada, tapi kadang tidak bisa saya jawab. Okay. Karena saya kan kerja kan fokusnya di misalnya di apa namanya, di konstruksi geoteknik, misalnya berkaitan dengan tanah, nimbun tanah kayak gitu kan. Dan pertanyaannya tentang bendungan misalnya. Okay. Metode bendungan. Saya nggak bisa jawab otomatis kan. Karena fokus kerjaan saya nggak di situ. Oke. Harapan ke depan setelah kuliah S1 di UMP, telah bekerja, itu ada ya harapan apa yang akan dikerjakan di Purworejo? Harapannya sih nggak selamanya saya di apa ya, bekerja itu perusahaan. Oke. Inginnya kok bisa buka usaha sendiri. Usahanya apa sih? Gambarannya ya pengen buka usaha konstruksi sendiri sebenarnya. Karena sebenarnya kita itu belajar bekerja di suatu perusahaan itu kita belajar manajemen kan. Gimana sih kita membangun suatu perusahaan, terus apa-apa saja yang kita lakukan kayak gitu kan. Dan mindsetnya seperti apa. Oke. Kayak gitu. Biasanya sudah dan itu dibentuk di perusahaan biasanya. Oke. Jadi rata-rata kebanyakan sih orang yang sudah bekerja di perusahaan pengen buka usaha sendiri karena dia sudah belajar banyak di perusahaan. Kayak gitu. Seperti segmen sebelumnya itu ada namanya Mas Budimas, pernah bekerja di apa namanya sapi, penggemukan sapi, tapi sekarang dia itu bikin usaha sendiri di ayam petelur. Nah, pasti dia sebelumnya pernah punya background bekerja kan. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi background bekerja pasti dia udah mengalami tekanan kerjaan. Iya. Terus bagaimana apa namanya, mengatasinya gitu. Iya. Nah, itu dia implementasikan di usaha. Pasti rata-rata seperti itu. Oke, sahabat milenial kita, tadi sudah disampaikan beberapa apa namanya dari Mas Aryo. Walaupun mohon maaf ya, karena mungkin terlalu teknis, tapi saya ingin memberitahukan, ingin menyampaikan bahwa Mas Aryo adalah salah satu pemuda Purworejo yang ikut dalam proyek sebuah perusahaan. Iya. Dan ternyata dengan pressure di perusahaan masih memikirkan bikin usaha sendiri. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang secara apa namanya pribadi dapat tekanan, seharusnya tambah semangat ya. Ya harusnya gitu. Bisa nggak sampaikan ke teman-teman yang mungkin sahabat milenial kita ada yang karena putus cinta, karena apa, terus mereka terpressure, biar mereka bisa tambah semangat lagi. Jadi gini, bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah terus ingin segera lulus, pasti kan kendalanya skripsi kan, ingin skripsi biar cepat lulus, ingin cepat kerja. Yeah. Kan rata-rata orang berpikir seperti itu. Yeah. Karena dia pasti apa namanya memberatkan status sosial kan. Okay. Mungkin jarang juga yang berpikir aku mau habis lulus mau usaha, itu sedikit mungkin ya. Sedikit. Tapi melalui kita bekerja di satu perusahaan, kita belajar bagaimana kita membangun usaha sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya kalian semangat aja,
jangan pernah kalah dengan keadaan. Kalau pressure pasti ada, Yeah. dan jatuh bangunnya suatu pekerjaan, usaha itu pasti ada. Tapi intinya terus semangat terus gitu aja sih. Sebenarnya idolanya siapa sih? Jack Ma atau Bill Gates atau siapa sebenarnya idola untuk Idola tentang apa dulu ini? ya silakan idolanya apa, TikTok apa atau apa, idola untuk yang paling nggak membangkitkan semangat. Paling tidak kan kita banyak mengikuti orang-orang yang hebat, yang kita tahu sejarahnya, kita belajar dari pengalamannya. Sebenarnya siapa sih tolak ukurnya? Tolak ukurnya saya belum ada sih. Yang penting belum ada, nggak ada siapa sih tolak ukurnya, saya nggak ada. Yang penting intinya saya kerja itu memikirkan keluarga. Kerja itu memikirkan keluarga, itu tolak ukurnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita bekerja terus mendapat tekanan, ingat keluarga, ingat ibu bapak yang di rumah gitu. Kalau saya nggak kerja, mereka gimana gitu. Ini sih. Berarti sahabat milenial kita, ternyata Mas Aryo ini tidak punya tokoh panutan. Tokoh panutannya itu bagaimana Mas Aryo itu berguna bagi keluarga. Betul. Oke. Mas Aryo bisa jelaskan kenapa tadi saat saya menyampaikan pretest, kenapa antara saya tanya 0 dan 1, kenapa milih 0? Kalau 0 itu, kalau di matematika itu hitungan tak terhingga. Hitungan tertentu. Iya. Kalau kita 1 berarti target itu cuma 1. Oh, iya. Gitu kan? Oke. Berarti untuk mencapai hitungan tak terhingga, maka Mas Aryo itu bagaimana kehidupannya itu berguna untuk keluarga, Iya, memikirkan keluarga dengan harapan rezekinya dan lain sebagainya itu tidak terukur. Iya, tidak Seperti terukur, itu. bermanfaat bagi keluarga, orang sekitar. Oke. Kadang kita kerja untuk memperkaya diri, itu belum membuat kita bahagia sebenarnya sih. Yang penting kita kerja bisa bermanfaat untuk keluarga, itu yang membuat kita bahagia sebenarnya. Karena bahagia itu datang dari rasa syukur. Oke, wah luar biasa ternyata anak muda ini. Oke, mohon maaf ya, sahabat milenial, tadi bagaimana di awal itu sangat teknis, ternyata setelah kita gali lagi ternyata cukup melo juga ya Mas Aryo ini. Iya, betul. Iya. Oke, sahabat milenial kita, ini kan di segmen sahabat milenial kita. Arti milenial kita menurut Mas Aryo? Milenial itu adalah orang yang mau lebih berkembang daripada generasi sebelumnya. Oke, Kayak gitu. milenial Misalnya itu kita harus lebih besar, lebih hebat dari orang yang di 2019. Kita di 2020 ini harus lebih baik daripada di 2019. Seperti itu. Orang yang mau berkembang lebih baik gitu, namanya milenial menurut saya. kalau milenial kita Milenial kita apa ya? apa kira-kira? Milenial kita itu adalah kita yang generasi yang tidak pernah kalah dengan keadaan. Milenial kita menurut Mas Aryo itu generasi yang tidak kalah dengan keadaan. Wah, luar biasa juga. Oke, terima kasih sahabat milenial kita. Mungkin itu diskusi saya dengan Mas Aryo, walaupun agak sedikit teknis, dan mungkin nanti kita sambung lagi suatu saat Mas Aryo sudah punya konstruksi dan sebagainya. Semoga saja Mas, saya doakan. Oke, bagi teman-teman yang ingin diliput, ingin berbagi di milenial kita, bisa sharing, bisa komunikasi, bisa komen di channel seputar Purworejo. Jangan lupa untuk menyertakan nomor WA atau mungkin alamat agar kita bisa mengunjungi dan kita akan saling berbagi. Oke, tetap semangat buat milenial kita di Purworejo. Milenial kita maju untuk Purworejo.